Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Yang terhormat Ustadz Solihin, pemateri pelatihan perawatan jenazah pada pagi hari ini, yang kami hormati segenap peserta. Sebagai informasi Ustadz, pelatihan perawatan jenazah ini diselenggarakan salah satu program dari LP2SI, Lembaga Pengembangan Pembimbingan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pesertanya dari kalangan dosen, tendik, dan kemudian mahasiswa serta beberapa relawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, Islam, terutama nikmat kesehatan. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk syukur kita diberikan Allah kesehatan dengan mengisinya, mempelajari salah satu syariat Islam, mengisinya dengan mengkaji ilmu merawat jenazah, dan telah hadir di hadapan kita bersama beliau yang memang sudah pakar. Nanti tidak perlu saya perkenalkan sepak terjang beliau ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat, dan nanti kita bisa bersama-sama dengan beliau di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Solihin dan segenap peserta, sebagai gambaran kegiatan pada pagi hari ini total diikuti yang terdaftar dalam keikutsertaan peserta pelatihan itu sekitar 70 orang. Akan tetapi karena kita memang dalam rangka ikhtiar menjaga kesehatan prokes, yang hadir di auditorium Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang hanya beberapa Ustadz, kami batasi maksimal 20 orang. Sedangkan yang lain itu melalui media Zoom. Mudah-mudahan meskipun kita kemarin juga mempertimbangkan apakah efektif pelatihan ini menggunakan media Zoom, tapi setidaknya kita mempertemukan dua kepentingan tadi. Satu, ikhtiar protokol kesehatan. Yang kedua, mudah-mudahan tetap efektif. Nanti insya Allah tidak mengurangi hikmah dari pelatihan ini. Yang kedua, model nanti kami harapkan Ustadz di awal sesi agar seluruh peserta ini mendapatkan dasar keilmuannya mengenai urgensi pentingnya merawat jenazah, atau bahkan sebelum seseorang itu menjadi jenazah. Karena kemarin hasil rapat persiapan kami di internal LP2SI itu tidak jarang kita ini ketika mendapati saudara kerabat itu yang mohon maaf misalnya sakaratul maut itu malah justru karena alasan takut atau tidak tega itu malah cenderung ditinggal. Padahal saat-saat itu adalah saat-saat penentuan. Jadi Ustadz, nanti kami berharap nanti Ustadz membagi ilmunya bagaimana sebenarnya kita itu ketika menghadapi hal-hal semacam itu. Termasuk nanti juga mic-nya bergantian jadi jenazah. Mati satu persatu. Ilmu tentang bagaimana merawat jenazah
dari sisi hukum Islam yang benar, mulai dari memandikan, mengkafani, termasuk nanti mungkin sholat dan menguburkan itu nanti mungkin bisa dijelaskan. Sesi yang pertama mungkin kalau disederhanakan sesi teori, dan nanti berkenan mudah-mudahan seluruh peserta dan Ustadz Solihin tentunya itu dilanjutkan setelah sholat Jumat, itu adalah prakteknya. Yang dipraktekkan nanti mungkin mulai dari memandikan dan sampai mengkafani. Kalau mengkuburkan karena tidak ada media menguburkan itu ada di kampus 2, jadi nanti mungkin bisa diterangkan secara teori begitu. Jadi begitu Ustadz, alur dan dasar kenapa pelatihan ini diselenggarakan. Tujuan yang kemudian kita harapkan ke depannya Ustadz, dalam jangka panjang, kita keluarga besar Unima ini punya tim pemulasaran jenazah, di mana seandainya keluarga besar Universitas Muhammadiyah, baik pribadi maupun saudaranya itu ada yang meninggal begitu, setidaknya itu Universitas Muhammadiyah Magelang ada tim yang siap, meskipun bisa jadi di kampung masing-masing itu sudah ada, tapi setidaknya ada tim yang siap ketika memang dibutuhkan. Tapi itu jangka panjang, jangka pendeknya adalah kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang insya Allah manfaat. Karena disampaikan oleh Ustadz Dede tadi, setiap dari kita pasti akan mendapati atau mengalami kematian itu, tinggal masalah waktu saja. Sebagai akhir, meskipun menggunakan media Zoom dan terbatas yang langsung hadir, mudah-mudahan acara ini yang pertama diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, diberikan kelancaran mulai awal sampai akhir, semuanya diberikan kesehatan. Yang kedua, mudah-mudahan nanti harapan yang saya sampaikan tadi, kelak Universitas Muhammadiyah Magelang memiliki tim pemulasaran jenazah, itu adalah berawal dari pelatihan hari ini. Begitu, terima kasih sekali lagi Ustadz Solihin atas kesediaannya, berkenannya meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kami semua. Untuk selanjutnya kami haturkan sepenuhnya waktu sampai nanti mungkin jam 11:15 Ustadz, terus kemudian nanti break untuk persiapan sholat Jumat, dan kemudian setelah sholat Jumat dilanjutkan dengan prakteknya. Demikian dari saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pimpinan di lembaga LP2, Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam, dan semua jajarannya, Pak Andi, juga segenap dosen, karyawan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengikuti acara pada pagi menjelang siang ini semuanya, baik yang hadir maupun dengan via Zoom, juga teman-teman mahasiswa dan juga para akademisi serta relawan ya, yang ikut hadir baik itu secara langsung maupun secara virtual dengan via Zoom, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa sampai hari ini kita masih dilimpahi nikmat. Apa yang pokok dalam kehidupan kita adalah nikmat sehat ya, sampai kita dipertemukan oleh Allah di kesempatan ini, dan dengan nikmat sehat itu kita bisa bersyukur hari ini dengan diwujudkan
kesyukuran kita itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang dilimpahi kebahagiaan oleh Allah terhadap orang yang diberikan hidup dan sehat, kecuali kebahagiaan itu bisa diraih dengan ibadah. Allah menjanjikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Bahwa Allah tidak memerintahkan apapun untuk kita ini kecuali hanya untuk ibadah. Jin dan manusia itu bukan untuk repot hidup ini, ya, bukan untuk susah hidup ini. Tapi hidup kita hanya diperintah untuk ibadah. Nah, wujud ibadah adalah baik itu kita secara langsung kepada Allah seperti halnya sholat, ya, seperti halnya kita puasa, seperti halnya kita haji, itu kan ibadah-ibadah langsung kita sama Allah, ya. Tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya amah. Nah, seperti kajian kita hari ini, ya, kita dalam rangka taklim membahas ilmu-ilmu Allah dan syariat Allah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apabila amaliyah kegiatan kita ini bisa menjadikan satu amal soleh, bahkan itu dilakukan kebaikan itu, subhanallah. Teman-teman, ini saya motivasi dulu semuanya yang ikut ini. Allah ngendika dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikakan dalam sebuah hadis, ya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan, gitu. Jadi Rasulullah menyatakan begini, jika Allah itu akan membaguskan diri seorang hamba, idza aradallahu bi 'abdin khairan, ya. Hadis itu menyebutkan gimana? Ista'malahu. Ya. Allah akan mempekerjakan. Itu ista'malahu. Lalu para sahabat bertanya nih, fa kaifa ya Rasulullah? Fa kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah mempekerjakan itu ya Rasulullah? Kok Allah ingin membaguskan seorang hamba itu, tapi kok dipekerjakan? Lalu bagaimana Allah mempekerjakan? Rasulullah menjawabnya dalam hadis ini apa? Liya'malu amalin sholih qoblal maut. Orang itu bisa melakukan amal-amal yang sholih sebelum mati. Kita akan disebut oleh Allah khair, orang yang baik, orang yang dibaguskan oleh Allah, ya. Jadi bisa jadi amalan ini dijadikan amalan yang kita dituntun oleh Allah, dipekerjakan oleh Allah, menjadi orang yang dibaguskan oleh Allah, ya. Karena tadi kita tidak ngerti apalagi namanya kematian, ya, kita tidak tahu. Maka alhamdulillah kita dituntunkan ilmu, apalagi ilmu praktis syar'i yang semua orang butuh ilmu ini. Apa? Butuh bagaimana merawat orang yang sakit sampai dengan mati. Kan gitu kan, banyak kan orang-orang mau mati itu sakit dulu, gitu. Tapi juga bisa jadi seakan-akan nggak sakit mati ini, ya. Kemarin sore saya di daerah Semarang itu, ya. Itu orang itu kayaknya nggak ada pikiran mau mati tuh, ya. Hanya mau nyabrang saja kok, hanya mau nyabrang aja, ya. Tapi ternyata ada trailer, ya, turun itu trailer, wah itu, ya sudah renyek gitu, ya. Trailer itu juga nggak ada pikiran berangkat nyopir tadi mau nabrak, nggak ada pikiran. Yang naik sepeda motor itu juga nggak ada pikiran kalau mau ketusuk trailer itu. Kalau mau gitu tahu kan kok nggak jadi nyabrang, jadi kan niki makai ketabrak trailer kan, nggak ada yang tahu itu, ya, nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu, ya. Kita sekarang ini duduk di sini cukup toko blek gitu juga bisa juga tuh ini, ya, ya bisa jadi karena kita tidak tahu ghaib, kematian itu ghaib, ya, kematian itu ghaib. Di Quran, ya, di Quran, ya, surat Al-An'am, ya, ayatnya 59. Nah, nanti teman-teman kalau yang di rumah atau mungkin di kantor atau di mana yang mengikuti Zoom ini, ya, itu bisa ini di surah Al-An'am ayat 59. Allah ngendika, ya, wa indahu mafatihul ghaibi.
hanya di sisi Allah saja perkara-perkara yang gaib. La ya'lamuha illa huwa, enggak ada yang ngerti perkara yang gaib itu kecuali Allah. Salah satu perkara yang gaib apa? Mati. Perkara gaib itu. Ya. Enggak ada yang tahu kita kapan kita mati. Apa setelah ini, apa besok masih 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kita tidak tahu. La ya'lamuha. Maka ayat tadi mestinya yang dibaca oleh moderator awal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah batasannya ajal itu datang, yang gaib bagi kita itu, ya, tidak ada yang bisa ngejokke, tidak bisa yang bisa mengakhirkan, nggak ada. Nah maka ini sesuatu yang penting bagi kita tentang kematian. Maka kita bersyukur sama Allah dulu. Hari ini kita diberi sempat hidup, diberi sempat sehat. Mari kita jadikan ini sarana wasilah amal soleh. Apalagi ini nanti kita bisa praktek, pamannya ketika pulang dari acara ini atau selesai acara ini, ada yang sedo, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang apa, kita bisa mempraktekkan. Subhanallah. Jadi liya malu amalin soleh kita. Jadi sebuah perbuatan amal soleh yang luar biasa. Yang kedua, setelah kita bersyukur, salawat dan salam senantiasa kita mohon pada Allah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam beritibak kepadanya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sudah semuanya, kita langsung masuk ke materi, ya. Begini, kenapa kita ini kok perlu belajar tentang merawat orang yang sudah meninggal? Ya. Apa ada perintah dalil tentang hal itu? Gini, teman-teman, kita ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik ciptaan, kan begitu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah sebaik-baik ciptaan. Maka ketika kita itu sudah dibaikkan ciptaannya oleh Allah, ketika kita diminta oleh Allah, maka harus kita kembalikan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh dibiarkan saja, tidak diurus. Oh tidak. Beda kita dengan apa? Matinya kucing. Beda kita dengan matinya ayam. Beda kita matinya dengan binatang, beda. Kenapa? Karena binatang bukan fi ahsani taqwim, bukan sebaik-baik ciptaan. Yang sebaik-baik ciptaan siapa? Manusia. Maka manusia ketika diciptakan saja sudah sebaik-baiknya kepada, maka harus kembalikan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tapi baik menurut siapa? Harus baik menurut Allah dan baik menurut apa yang diperintah oleh Allah. Jadi jangan pakai logika kita. Memang logika kita mungkin bayinya nopo kambing dengan bayinya orang, kalau pakai logika kita, wah bisa pinter bayinya kambing. Lah kenapa? Kambing itu cenger itu mah bisa lari kok, bisa jalan kok kambing itu. Ya toh? Pernah lihat bayinya kambing toh? Bisa makan, bisa apa-apa sendiri kok. Ya. Tapi kalau bayinya orang, kan cenger, ya wis. Mau apa? Nggak bisa apa-apa dia. Mau jalan nggak bisa jalan. Ya. Kalau pakai logika, kita bias jadi orang, mungkin pakai logika ya lebih hebat hewan. Ayam itu mah bisa lari-lari, bisa matuk-matuk sendiri. Nah, maka fi ahsani taqwim itu bukan diartikan pakai logika kita. Pakai logika kita. Itu kan proses sehingga manusia itu mulia. Nah, maka kita kembalinya kita kepada Allah jangan pakai logika. Kalau pakai logika kan nanti jadi repot. Seperti apa? Wah, ini mati kunjuk di gonggoni sing apik lah, gitu kan? Dipacai gitu ya. Kudu ya dijilbabi sing apik kan gitu toh. Dicelai. Itulah logika. Enggak bisa, mestinya harus kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak bisa kita logika, karena ini perkara-perkara yang syar'i, perkara yang memang ada perintah dan ada contoh.
banyak dalil itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu putranya ya, yang namanya Ibrahim, ada nama putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ibrahim. Ketika masih anak-anak meninggal dunia, lalu apa perintahnya? Ya, waghasal, dimandikan, wakafan, dikafani, gitu. Bahkan ketika dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau menyatakan idza mati qabli, ketika engkau itu mati sebelumku, maka ana ghasaltuki wa kafanuki, aku yang akan memandikanmu dan aku yang akan mengkafanimu. Ini sebuah perintah ya. Ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggal itu dimandikan, dikafani, ya. Ini bukan sekedar karena logika, tapi ada perintah. Jadi Islam harus semacam itu. Maka karena ini ada perintah, maka ini syar'i. Apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul itu fakhuduhu, mestinya kita ambil. Nah, ketika kita melaksanakan, maka kita akan dapat pahala. Kita akan dapat pahala. Nah, inilah teman-teman dasar hukum kenapa kok kita ini ada orang meninggal perlu kita openi, perlu kita rawat atau perlu dipulasarani jenazah istilahnya gitu. Ya. Tapi sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita pakai akal. Ya. Nanti kalau pakai akal, ya tadi, wah api dingenekke, api nah ini macam-macam. Ya, karena sekarang saja secara keagamaan yang lain ada cara masing-masing ketika meninggal dikembalikan pada Tuhan itu ono sing dibakar kan gitu ya, ada yang di larung ya, ada yang dipacai dulu ya. Nah, ini apakah ini syar'i? Nah, kita harus kembali kepada syar'i. Inilah teman-teman mukadimah, dan kita awali dengan sakit dulu ya. Kita awali dengan sakit, karena kebanyakan orang mau mati itu sakit. Jadi jangan sampai kita ini mengurusi orang yang meninggal langsung gitu. Apalagi di dunia sekarang ini kan, baru masih ada pandemi COVID-19 itu, kita nggak ngerti matinya apa, jadi perkara nanti. Kalau zaman dulu itu saya belum ada seperti sekarang ini ya. Paling-paling ya pecah liver gitu ya. Orang sakit livernya pecah. Nah, kalau kita itu nggak ngerti dia sakitnya apa, kadang-kadang orang waton ngangkat itu. Orang pecah liver itu kan perutnya gede itu tuh. Ya. Lalu ketika dia sudah pecah livernya, maka biasanya dia akan muntah darah. Ya. Kalaupun tidak, dia nanti akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam itu. Maka ketika orang itu nggak ngerti sebab orang itu mati apa, dia waton ngangkat. Bisa jadi ketika ngangkatnya nanti pada sholat kita nanti praktekkan ya, salah ngangkat itu. Punggungnya ini lebih tinggi daripada kepala ini ya. Bagian kakinya lebih tinggi ngangkatnya, maka bisa apa terjadi? Darah yang ada di dalam itu ngelogok keluar. Karena kita salah bagaimana cara kita ngangkatnya itu, karena kita nggak ngerti sakitnya. Orang kecelakaan pecah kepala dengan patah kakinya ya, kita kadang-kadang keliru ngangkatnya atau keliru ngurusi. Yang pecah kepala langsung dibersihkan, diguyur, ya nggak selesai. Nah, ini kan harus ada tekniknya, ada tata caranya. Bagaimana supaya ini jenazah ini baik? Maka kita awali dengan sakit. Karena jangan sampai kita ngurus jenazah itu menjadi bahan perbincangan orang banyak. Apa bahasanya? Ketika menceritakan aib saudaranya saja, seperti makan bangkai saudara kita sendiri, kan gitu toh. Ada ini kejelekan, kita ceritakan sama orang lain, itu kan tidak boleh. Ini orang yang meninggal, wis mati, bisa diceritakan kejelekannya. Wah, sing mati itu, wah ngeri.
kene iki bongkeken jerone ngisore basa singgate wis diomongke itu siapa yang dosa. Nah ini membuka aib itu. Apalagi orang ini sudah meninggal, seperti kita makan daging bangkai saudara kita sendiri, dan dosanya mesti lebih berlipat karena orang ini sudah tidak bisa kita mintai maaf, sudah meninggal. Masih hidup bisa kita minta maaf, minta keikhlasannya. Kalau sudah meninggal bagaimana? Nah maka mari kita pelajari di situ satu persatu. Yang pertama, adab kita terhadap orang yang sakit ini, ya mestinya kita memberi motivasi kepada orang yang sakit itu untuk ridho, rela. Ya, semuanya adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah kan akan menguji hambanya. Ya. Wala nabluwannakum bisyai' minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wasamarat wa basyirish shabirin. Itu ajakan kita terhadap orang yang sakit. Ya. Yang kedua, ya, terhadap orang yang sakit itu paling tidak kita juga meyakinkan bahwa orang sakit itu pasti ada obatnya. Ya. Karena Rasulullah menyebutkan ma anjalallahu da ila anjalahu syifa. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit itu kecuali Allah juga akan menurunkan obatnya. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kita kalau ada orang yang sakit diyakinkan pun mboten napa-napa niki kabeh kagunganipun Allah sing kang resake Allah, dan Allah memberi sakit itu juga pasti Allah memberikan obatnya. Ini adab kita terhadap orang yang sakit. Ya, supaya apa ya? Beliau merasa ayem. Ya. Karena disebutkan di dalam keterangan yang lain, innallaha khalaqada wa dawa. Cuma Allah itu menciptakan penyakit juga memberi obat. Jadi seperti pandemi Covid-19 ini, wallahu a'lam bishawab. Kalau ini kan semuanya sudah ketetapan Allah dan pasti Allah akan memberikan obat. Ya. Maka kita diperintahkan wala tat'u bi haram, jangan kita mencari obat dengan perkara-perkara yang haram. Itu aja dalilnya kan begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau orang itu sakitnya tambah parah ini, ya, tambah berat sakitnya ini, ya. Maka diingatkan orang yang sakitnya tambah parah itu jangan sampai dia minta mati. Ya Allah, matikan kula mawon lah pun kula mboten kuat. Ya. Minta mati itu enggak boleh. Tetapi apa yang kita mintakan kepada Allah, ya, yaitu orang itu diajari satu doa itu. Ya, doanya adalah Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun. Jadi kalau butuh makalah ya nanti bisa dia. Ya Allah, kalau engkau jadikan hidup ini baik maka hidupkan. Kalau jadikan ini mati itu baik, matikan. Jadi yang diminta adalah kebaikan. Jangan langsung mati. Ya belum tentu kalau pas kita mati itu baik. Maka kalaupun mati itu mati dalam kebaikan. Tapi kita minta untuk sehat, hidup dalam kebaikan. Jadi ini yang diajarkan. Jadi supaya apa? Orang yang mati itu betul akhir yang baik, karena innamal a'mal bi khawatimah, karena amal itu kan ditentukan di akhirnya. Maka bagaimana akhir orang yang sakit tadi akhir dalam keadaan yang baik, yang disebut dengan husnul khotimah. Itu kalau diawali dengan sakit. Nah, ini terus sekarang sakitnya sudah mulai berat ya, mulai berat. Kalau yang lain secara fikih kalau ada wasiat ya segera diwasiatkan, ditulis dan sebagainya. Ini kalau sakit. Nah sekarang kalau wong kuwi lorone saya abot meneh, ya sudah berat sekali apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ditalkinkan. Jadi kalau tadi sakit biasa, ya, kita motivasi, ya, sampai dengan sakit berat, ya. Terus ini sudah sampai tingkatan nazak dia. Sudah tingkatan wis sudah napasnya kalau di dalam alat itu terus kayak gitu. Apa yang dianjurkan di dalam perintah? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Yang pertama adalah talkinkan, ajarkan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum. Maka kalau ada orang yang sakit parah tadi, ya, tugas kita adalah lakinu mautakum. Kalimat
La ilaha illallah. Ajarkan aja. Apa harus orang itu moco? Enggak, tugas kita yang sehat ngajarkan aja. Itu talqin. Ya. Terus dah diam. Bisa jadi ketika akhir dia dengar kalimat la ilaha illallah terus meninggal, dakhal al-jannah. Jadi enggak usah terus dugrek-ugrek. Mbah, la ilaha illallah ngomong, Mbah, tapuki mah. Enggak harus gitu. Tugas kita hanya ngajarkan saja. Dah, sekali sudah selesai. Nah, nanti kecuali orang yang sakit tadi bilang lagi, aduh. Nah, jangan sampai nanti ungkapan terakhir itu aduh bar mati, kan gitu. Maka talqin lagi, la ilaha illallah, gitu tadi. Ya, tunggu. Jadi jangan sampai nanti malah wong sing lara ki sakjane wis la ilallah jengkel kono obrok-obrok la ilallah, malah akhirnya dia mati dalam kejengkelan gitu. Maka kalimat itu ini kadang-kadang nyok keliru kedaden. Jadi kadang-kadang ibunya wis lara parah, anaknya la ilallah to Bu, enggak, tugas kitanya mengajarkan. Bisa jadi mendengar kalimat la ilallah terakhir kita itu adalah dia terus meninggal. Nah, kecuali dia tadi berubah dulu menung aduh ya wah, itu talqin lagi gitu sampai nanti akhir memang betul-betul yang didengar, bahkan kalau bisa dia mengucap man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah, kan gitu. Ini dalil ya, teknik. Yang kedua, ini parah ya, sudah parah. Maka doa ya. Jadi doa tetap tadi itu yang dimintakan kepada Allah. Kalau memang ini hidup baik, kalau memang meninggal dalam kebaikan. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maka dalam sahih hadis idza khadratul marid al mayyit, apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang mati ya, faqulu khairan, maka katakan yang baik. Ya, katakan yang baik. Jadi kalau sudah lihat orang yang nazak sudah berat, pokoknya jangan sampai di sekeliling itu omong-omong yang jelek. Ini ngomong ini memang dosa nih kok gitu. Jangan, kita omongnya baik-baik aja. Nah, omongnya yang baik-baik. Ya, ini Nabi yang ngendika. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma yaqulu. Karena sesungguhnya kita itu enggak ngerti kapan malaikat itu ngamini dari apa yang kita ucapkan. Apalagi orang tua kita sendiri. Ya, kita ucapan-ucapan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya itu dengan sakitnya ini diampuni oleh Allah, ya Allah segala. Nah, pokoknya ucapan-ucapan yang baik. Nah, secara kesehatan kok wis madeg. Nah, berarti meninggal kan. Nah, wis meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita lihat dulu tanda-tandanya orang meninggal dulu. Jangan sampai kita itu rak ngerti tondo-tondone meninggal, kita wis anteng, wis mati. Sebelane diangkat arek didusi, obah lah mlayu itu. Ya. Dhewe enggak ngerti tanda-tandanya. Nah, maka kita harus paham tanda-tandanya. Walaupun kalau sekarang secara medis kan ada ya, dokter, ada rumah sakit, tapi paling tidak kalau kita itu seketika melihat orang ini sudah meninggal, kan biasanya yang ditanya kita orang-orang yang ngerti agama lah itu. Ini pun sedono apa dereng nggih. Kita harus ngerti. Apa tandanya yang pertama? Ya mesti jelas berhenti napas. Lalu apa yang kita lakukan? Ya segera kita mengucap doa itu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu keluarga ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Semuanya adalah milik Allah dan semua kembali kepada Allah ya. Dan Allahumma ajirni, ya Allah mudah-mudahan engkau jadikan untukku ini pahala fi musibati, dengan musibah ini, wa akhluf li khairan minha, dan kita mohon Allah mengganti yang lebih baik dengan yang dari yang mati ini. Nah itu seketika ya sudah meninggal, apa yang dilakukan itu. Nah setelah itu apa yang dilakukan, apa setelah kita tadi tanda-tanda itu ngerti, oh itu mati ya. Lalu apa yang kita lakukan? Karena tadi ruh itu dicabut itu karena lewat matanya yang terakhir, maka seketika itu mata ditutup. Nah, kan tadi kita lihat tanda-tanda mati itu, ya.
Nah, ono tondo-tondone nih, kita doa tadi udah. Lalu apa yang kita lakukan segera? Ya tutup matanya. Nih, tutup matanya. Ini sunnah. Ya. Ya, sunnah dari Rasulullah SAW begitu. Ya, karena tabi ubi basorihi tadi orang yang mau dicabut ruhnya itu diikuti matanya. Lalu setelah matanya ditutup, tadi kakinya, jadi nusewu ya, mas semuanya ini semuanya mbak, ya dan peserta semuanya. Ini orang yang mati itu kalau nggak ketunggon jangan dikira lurus gitu mati anteng jegegek, enggak. Orang mati itu ditarik loh, nyawanya itu narik. Maka di samping mata tadi melek, ya kaki ini lemas. Ini nggak bisa, nanti kaki itu lurus dewe, tangan mapan dewe kecuali ketunggon. Ngeden orang mati itu. Ya. Orang tahu ngeden ya? Ngeden. Cobalah kalau meninggal aja ya. Kalau meninggal itu ngeden jenengan. Atau nunggoni dolan ini nanti setelah acara ini jenengan main ke mana? ICU, RSU atau ICU RST gitu. Ya, tanya nanti sama dokternya, "Dok, ini kira-kira yang mau mati yang mana, Dok?" Nanti tunggoni jenengan. Orang yang mau mati itu ngeden, Mas. Ngeden ya. Cuma beda satu dengan yang lainnya, nggak bisa disamakan. Ya. Tapi prosesnya ada di situ. Maka kaki itu bisa narik apa-apa, tangannya bisa, tangan itu begini ini nggak bisa nih. Dia kan lepas gini. Ya, kaki juga begitu. Kodok karena ngeden kan nekuk, biasanya nekuk. Nah, maka kita luruskan. Nah, setelah kita luruskan, kita papanke kaya wong salat itu, lalu kita tutup dengan kain. Tidak boleh orang yang sudah meninggal itu dilihat-lihatkan. Wah, diketok-ketokke ya semuanya. Tapi bahkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ngendikaken dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qina tufiya. Aisyah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, ya saji bibur datin ibaroh. Rasulullah itu ditutupi dengan kain burdah. Kain burdah itu kain bergaris, ya kayak selimut lah. Sekarang selimut. Jadi orang yang meninggal itu ditutup itu sunnah. Bukan mau diketok-ketok gitu, ini mati ya, ditutup. Ya. Itu sunnah. Apalagi kecelakaan atau apa itu ya segera ditutup. Ya, segera ditutup. Jadi tidak harus pakai daun. Kemarin yang di Semarang itu sore-sore itu ditutupi godong gedang. Wah, itu udah ya ono kain atau apa ini. Jadi tidak harus godong ya, tidak harus daun ini ya. Jadi burdah habiroh yang disebut burdah itu sebenarnya adalah pakaian selimut yang bergaris. Itu kalau mau nyunah ditutup ya. Lalu kecuali ya orang yang mati dalam keadaan ihram. Jadi kalau dia itu mati dalam keadaan ihram, itu kepalanya tidak ditutup. Maka kalau panjenengan pas umroh atau pas haji, itu lihat di Masjidil Haram itu orang meninggal mau disolatkan di Masjidil Haram itu kok kepalanya ketok itu loh, tengel-tengel itu. Wah, ini mesti sedang berihram. Laki-laki ya, laki-laki itu mesti sedang berihram. Itu meninggalnya sedang dalam keadaan ihram ya. Jadi itu yang perlu dipahamkan ya. Terus selanjutnya apa yang kita segera diurus. Nek wis ngono segera diurus apa? 4 hal. Nah, ini mudah-mudahan berapa ini? 20 menit, tinggal 20-an menit selesai teori ya. Nanti kita banyak di praktek. 4 hal apa kata Nabi? Dalam syariah-syariahnya itu adalah 1, segera dimandikan. Ya. Yang kedua, segera dikafani. Yang ketiga, segera untuk disolatkan. Yang keempat, segera untuk dimakamkan. Ya, kenapa kok kalimatnya segera? Ya, karena memang ada satu hadis ya, Rasulullah SAW ketika layan bagi ora pantes. Ya. Ajifatil muslim, ada seorang mayat atau jenazah atau muslim di situ. Ya, ayat jauh ya. Dia tertahan itu. Baina dhahrani ahli. Tertahan untuk tidak segera diurus disebabkan karena hanya masalah keluarga. Kata Nabi apa? Layan bagi ora pantes.
Maka kalau jenazah itu memang itu sudah ada di situ, orang mati jelas muslim, ojo ndak di kangkung jangan, tapi segera diurus. Jangan sampai disebut oleh rapantes. Ono wong muslim jenazah wis ono siap ngono kok ralek tandangi patang perkara itu enggak layan bagi. Enggak pantas itu. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Jadi disegerakan menyiapkan 4 hal tadi. Ya. Memandikan, mengafani, menyolatkan dan memakamkan. Ya. Nah, kalau sudah disiapkan semuanya itu baru kita beritahukan kepada orang lain. Urung didusi, urung dikafani, ya. Diomong-omong ke wong tekoi kepiye. Maka kalau nanti kita itu sudah dimandikan, paling tidak dikafani juga, kan orang datang bisa nyolatkan. Maka nanti ada kaidah tata cara kita melaksanakan. Tapi boleh enggak ya ketika orang yang sudah meninggal itu sudah kita tutup, dah ini mau dimandikan itu, tapi ada orang yang melihat itu ya, buka kepalanya lagi gitu, boleh enggak? Boleh saja. Ya. Jadi sampai nangis boleh enggak? Kadang-kadang ada wis mati tutup-tutupi, ojo nangis, apa kayak uluwe ojo netes kan gitu tuh. Kadang-kadang ada mbak-mbak mungkin ya yang laki jarang nangis ya kalau ada orang meninggal, cewek-cewek tuh nangis gitu ya. Pemenang sing mati apa calanang koncone kuliah, aduh sajane aku seneng karo kae koyo mati gitu ya. Ya. Kalau yang sudah keluarga itu kadang-kadang antara bapak dengan ibu itu ketika yang meninggal ibu itu wah, bapak itu enggak ada yang nangis, tapi yang meninggal itu bapak, wah ibu itu jarang ra ono sing nangis kabeh itu biasanya nangis itu ya. Pak nih kok yo mati, njuk aku melu sapa gitu. Itu nek sing meninggal suaminya. Tapi kalau yang meninggal istrinya, alhamdulillah iso lek golek ganti liyane. Gitu biasanya kan gitu ya. Jarang bapak-bapak itu istrine mati kok njuk nangis, longko ya. Wis gembelang-gembelang itu enggak ya itu. Ini jangan dipraktekkan ya. Ya. Baik. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ya. Jadi ini harus apa? Enggak boleh aja. Nangis boleh. Kenapa? Rasulullah itu dulu pernah nangis. Itu Rasulullah. Jadi Aisyah pernah menceritakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yakilu Utsman. Dia mengatakan kepada Utsman ya. Apa? Ketika itu dikatakan ya. Mencium namanya Utsman bin Mat'un radhiyallahu anhu. Ya. Setelah ia meninggal. Bukan Utsman bin Affan tapi Utsman bin Mat'un meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat meninggalnya itu apa beliau itu disebutkan dalam hadis itu ya. Doma antasilu artinya sampai menangis. Rasul itu sampai menangis. Dalam riwayat yang lain juga ketika meninggalnya Ibrahim, putra laki-laki beliau. Itu juga beliau menangis. Jadi tidak dilarang menangisi orang yang mati. Yang dilarang itu kan sampai meratap, yo wek klambi, yo aku melu sapa. Itu kan enggak boleh itu, ya. Ya enggak boleh. Nah, ini berkaitan dengan masalah disegerakan. Kenapa orang meninggal itu segera diurus itu? Ya, karena kata Nabi layan bakira pantes nek sampai tertunda gitu ya. Ora apa-apa. Kecuali memang sesuatu yang sangat darurat. Ya, sangat darurat menunda karena hal-hal terkait apa. Bahkan kalau bisa disegerakan itu lebih baik. Sekarang satu, memandikan. Praktis-praktis saja secara teori, nanti kita praktek. Memandikan jenazah ya. Ini hukumnya sepakat para ulama adalah fardu, wajib. Ya. Enggak ada yang sunnah, semuanya wajib. Ya. Ulama-ulama semua mengatakan bahwa memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu. Hanya sifat fardunya, sifat wajibnya adalah kifayah. Artinya tidak diwajibkan seluruh umat Islam itu, "Omne saya mati ya, njuk kabeh ngedusi aku kabeh, ayo ronyot malahan saya." Ya, enggak, artinya sebagian sudah cukup mewakili yang lain. Nenek
kadang-kadang ada loh di desa itu menganggap fardhu kifayah ngeten iki. Ana sing mati, fardhu kifayah paling wis ana sing nangani. Wis kabeh munine ngono kabeh ora ana sing nangani itu. Maka ada tim, harusnya tim. Oh, ana sing mati. Oh, sudah ada tim itu, sudah ada tim. Jadi sehingga yang tidak masuk tim ini. Ya coba kalau masing-masing itu menganggap itu fardhu kifayah, ana sing nangani ndak? Ndak ada. Wong ndel-ndelen kok. Karena orang Islam itu sekarang ini nun sewu. Apa ya, dengan pahala itu rapateo gumun gitu. Rapateo menarik pahala itu. Iya kok, enggak tahu kalau teman-teman dari Unima ini ya. Kalau di kampung saya itu kadang-kadang sholat itu ya, soft depan itu masih ada kurang satu lah itu softnya. Saya bilang yang di belakang itu ada 3 orang itu. Yang soft kedua itu saya minta tolong yang satu mbok maju ke depan itu. Itu dari 3 orang itu jongkong-jongkongan kok. Kowe oh, iki ganjaran tuh ora gelem yo gitu ya. Iya, jadi orang sekarang ini dengan ganjaran itu rapate menarik. Ya, tapi nek teko sop siji itu 1.000, wah, mungkin ya gembrutuk gitu ya. Kabeh sop siji kabeh gitu ya. Tapi nek pahala itu kurang menarik. Maka wong ngurus jenazah itu kan rapati menarik toh. Kenapa? Ra ketok ganjarane. Padahal apa jaminannya? Wong gek nyolati tok pahalanya apa? 1 kirot loh. Nyolati jenazah itu pahalanya 1 kirot. Tahu enggak 1 kirot? 1 kirot itu 1 gunung Uhud. Pernah ke gunung Uhud belum? Itu letaknya di Madinah. Nggih, kalau dari Masjid Nabawi ke Gunung Uhud kalau naik taksi itu ya sekitar 5 sampai 10 menit sudah sampai ya. Ya, dekat sekali sebenarnya. Kelihatan dari Masjid Nabawi itu kelihatan Gunung Uhud itu. Gunung Uhud itu suatu tapi panjang, maka disebut Uhud itu. Ahad itu kan 1 panjang gitu. Hampir sepertiga kota Madinah lah kalau saya lihat itu. Panjang sekali itu. Itu ganjarane wong nyolati tok itu sakmono itu. Nah, sekarang betapa besarnya pahalanya orang yang memandikan jenazah. Kenapa? Lah orang jenazah ini mau bisa disolatkan kan kalau sudah dimandikan, dikafani. Maka kalau kita itu kepengen pahala, ada orang meninggal, orang sing ngedusi aku, ngono gitu. Ini ganjaran ini nehke gitu. Itu kalau saya di kampung itu gitu. Ya, cuma ada syaratnya nanti. Ya, kalau laki-laki jenazahnya ya laki-laki yang memandikan. Kalau jenazah perempuan ya perempuan yang memandikan. Aja cewek wayu ya lumayan. Enggak boleh itu ya. Enggak boleh. Ya. Oh, mayit ya enggak boleh tuh walaupun itu tetap mayit. Ya. Apa itu dulu itu musuhnya sing masih hidup itu jalan saiki iki dari Persik itu musuhnya siapa itu dulu? Julian Perez itu kan sudah mati tuh ya. Itu dulu enggak saya itu yang mandikan dulu itu ya. Kecuali kalau Julian Perez itu istri saya, nah itu mungkin ya, itu tak saya mandikan, ternyata enggak ya, orang tak adusi itu. Enggak tahu nanti kalau si siapa ini musuhnya ini. Nanti kalau dia mau dengan saya ya enggak apa-apa. Nanti kalau mati saya yang ngedusi itu ya. Karena syarat ngedusi itu yang terbaik adalah suami istri. Jadi kalau istrinya meninggal, suaminya yang memandikan. Suami yang meninggal, istrinya yang memandikan. Ini hadis nih Rasulullah. Idza mati seperti engkau meninggal dulu sebelumku wa ghasal tuki wa kafanuki. Aku yang akan memandikanmu dan aku yang mengkafani. Maka sebaik-baik yang memandikan yang mengkafani itulah keluarga. Keluarganya. Kenapa? Nek ono aib kan tidak diceritakan. Coba kalau orang lain ono aib, kan dinti malah. Maka sebaik-baik memandikan ini adalah inti keluarga. Ya, suami istri, maka benjang ini yang belum punya suami, belum punya istri, rembugan. Kowe nek arep entuk aku, ya kowe sok nek aku mati ya kowe ngedusi. Kono sing mati, sing mati sok kono sik apa kowe sik. Rembugan ya. Ini bagus itu ya. Ya. Anak nanti meninggal ya orang tua kalau masih ada, kalau orang tuanya meninggal anaknya yang terbagus. Cuma apa syarat selanjutnya? Harus punya ilmu. Kan ini masalah syar'i, masalah ibadah, enggak bisa kita logika tadi. Nah, bagaimana kalau tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai ngerti tentang syar'inya? Nah, maka datangkan orang yang ngerti untuk mengajar. Nah, maka acara ini kan dalam rangka di situ. Ya seperti kita belajar tajwid
ilmu tajwid itu kan hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah baca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid, hukumnya wajib tajwid itu. Paham nggak? Paham. Jadi kita mempelajari sekarang perawatan jenazah ini adalah sunnah sebenarnya, sunnah saja. Artinya tidak semua orang belajar nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang yang meninggal menggunakan ilmu merawat jenazah itu wajib, nggak boleh ngawur. Nah ini yang harus kita pahamkan. Baik, selanjutnya masih seputar memandikan, masih beberapa menit ya. Lengkapnya nanti kita kalau praktek. Maka perintahnya di sini ada sebuah hadis muttafaqun alaih. Kenapa harus dimandikan orang mati itu? Ya, iksilu bimain wasidrin wakafura fisau. Jadi ada seorang sahabat saat itu meninggal, jatuh, ya terlimpar dari untanya. Lalu Rasulullah merintahkan apa? Iksilu, mandikan. Apa? Bimain, dengan air. Ya, wasidrin, dengan sidrin. Sidrin itu sebangsa sabun. Saya dulu di Saudi itu sering tugasnya memandikan jenazah kalau ada yang meninggal. Jadi saya beberapa kali ke Saudi itu ya kalau ada jamaah yang meninggal itu saya memandikan. Itu di situ ada namanya sidrin. Sidrin itu ternyata kayak sabun itu. Jadi kayak bubukan terus kasihkan air sedikit gitu mumpluk. Oh ternyata ini sabun, sepanjang sabun. Maka kita boleh pakai sabun. Wa kafurah dengan kapur barus. Ya. Ya. Fi saunihi, yaitu lalu dengan di kafani. Jadi setelah dimandikan di kafani. Maka memandikan itu nanti ada tiga hal yang perlu disiapkan. Satu bimain, air, ya. Yang kedua sidrin, yaitu sabun. Yang ketiga kafuro, yaitu kapur barus. Itu aja. Jadi enggak perlu yang lain. Ya. Jadi siapa orang yang lebih berhak memandikan? Ya tadi keluarga. Atau orang yang diberi wasiat. Jadi mamanya ada orang mati, sok nek aku mati sing ngedusi kae. Nah, kan dia berwasiat itu. Ya. Kalau sing ngedusi pokoknya nek mahasiswa Unima ora adus aku. Apa gitu lah ya, berarti mahasiswa Unima sing ngedusi. Ya, berwasiat ini ya. Nah, lalu juga banyak keterangan ya dalam hal ini. Lalu bolehnya suami istri. Maka tadi dalam sebuah hadis Rasulullah ketika laumuti qabli la ghasaltuki wa kafanuki. Ini mengatakan kepada Aisyah, kalau engkau mati sebelumku maka pasti aku akan memandikanmu dan pasti aku yang akan mengkafanimu. Jadi kalau memandikan mengkafani jangan banyak orang. Ya cukup intern, tapi kalau menyolatkan nah nanti ada kaifiahnya. Semakin banyak itu akan semakin baik gitu. Lalu laki-laki atau wanita boleh memandikan itu saling memandikan di situ kalau yang mati itu di bawah umur, masih anak-anak, balita mamanya ya. Ya, ada cewek itu meninggal gitu. Nah, saya memandikan padahal bukan anaknya, bukan saudara saya. Ya. Umurnya berapa? 1 tahun. Ya oleh gitu. Nah, yang mati 1 tahun, 2 tahun boleh. Tapi nek tadi siapa Dewi Persik urung mati ding siapa? Itu wis mati ya saya nggak boleh itu ya. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Insyaallah prakteknya akan nanti kita sampaikan. Okay. Lalu apa boleh seorang muslim itu non muslim memandikan jenazah seorang muslim itu? Karena ini memandikan jenazah itu ibadah. Di dalam Islam itu ibadah, kalau bisa ya yang muslim. Karena ibadah, memandikan jenazah itu ada perintahnya ya la ghasaltuki itu tidak memandikan kecuali aku, kata Nabi begitu. Ya, maka ini merupakan satu perintah. Okay. Kaifiahnya insya Allah nanti dalam praktek saja. Yang jelas 3 itu yang harus kita siapkan. Setelah ini kita siap semuanya. Kaifiahnya adalah seperti halnya mandi wajib. Jadi teman-teman kayak mandi janabat itu. Pernah mandi janabat ini ya semuanya ya. Ada yang belum balik? Sudah balik semua ya. Berarti pernah mandi janabat ya, sudah mandi janabat. Nah itu urutannya seperti itu. Insya Allah nanti akan kita praktekkan di dalam setelah sholat duhur. Nah terus selanjutnya kita langsung ke mengkafani. Setelah kita memandikan selesai, nanti kaifiahnya dalam praktek
yaitu mengkafani mayit. Apa hal yang menjadikan kita harus juga mayit harus dikafani? Karena ada perintah juga. Ya, hadis ini ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, hadis ini riwayat Muslim, idza kaffanu ahadukum, apabila seorang di antara kamu itu sudah dimandikan, maka apa kafanu ahadukum, maka kafanilah itu. Akhahu falyahsanu kafahu, maka kafanilah saudaramu tadi, hendaklah dengan memperbagus kafan. Artinya memperbagus kafan itu ojo men neglek-neglek, ojo tarik ngisor ketok ndase, tarik dhuwur ketok sirah, ngeri to itu. Jangan, kecuali memang dalam keadaan ihram tadi ya, kepala memang dilihat kan, tapi kalau ndak kan ngeri to. Mayite tengel-tengel ketok apa nek sirkile. Hang apa to? Lah kain kafene ra ono gitu kan, ngeri to ya. Atau kain kafan itu ra cukup ketok tangane itu loh. Tangane kok ketok. Nganu ora cukup gitu. Nah, ini maka kain kafan itu yang mencukupi, yang mencukupi ya. Nah, lalu kalau bisa memang kain kafan itu dari biayanya harta si mayit. Jadi nek iso mayit maka kalau perlu jenengan golek kain kafan sih mulai saiki ora apa-apa itu. Tuku kain kafan nang toko itu. Anu Bu, mau beli kain kafan. Ana sing mati po? Mboten nggih kula. Ampun mati kapan Mbak jenengan kan keren to malahan to. Saya sudah punya itu. Di mobil itu mesti saya punya kain kafan. Jadi kalau umpamanya ada orang meninggal sak wayah-wayah itu saya udah punya perangkat itu, langsung punya saya. Ya, atau kalau saya mati sendiri kan sudah ada ukuran saya sendiri. Jadi kan gampang gitu ya. Orang repot ke itu loh ya. Jadi kan orang-orang di tempat saya sudah ngerti pamane ada keluarga saya meninggal itu rasa bingung iso tangani dhewe kayak wis ngen duwe alat itu apa ya. Nanti umpamanya saya meninggal juga orang-orang enggak bingung. Golek neng mobilnya kan ono kain kafane gitu ya, gampang gitu ya. Jadi enggak angel ya. Gitu. Ini hadis itu ya. Jadi sebaik-baik itu gitu, kafanu fi saubi. Jadi kafani dengan kafan kita, artinya dengan yang kita siapkan sendiri lebih bagus. Ya. Disunahkan untuk kain kafan itu ada 3 helai. Karena memang hadis umumnya idza ya hamratul summa mayit wajamrohu salasan, apabila kamu memberi wewangian mayit itu 3 kali, maka berilah 3 kali. Maka mengkafani pun karena ada lembarannya, itu keumuman hadis ini juga termasuk mengkafani jenazah. Itu adalah 3 lapisan. Nah, prakteknya bagaimana nanti kita praktekkan. Okay. Lalu bagaimana kain kafan tadi kalau saking dinine kurang, zaman saiki mosok kurang yo kebangetan. Pokoknya tidak boleh kecuali dalam keadaan ihram ya, atau mati syahid. Kalau mati syahid malah langsung dimakamkan itu tanpa harus dia mandikan, kafani. Makam itu sudah sah, itu mati dalam keadaan syahid. Tapi sulit kita syahid dalam keadaan seperti ini gitu ya. Nah, maka ini berkaitan dengan masalah mengkafani. Kaifiyahnya bagaimana? Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ini sudah pukul 11.15 menit. Kami mohon maaf. Nanti kita masuk lagi sekitar jam 1 setelah kita sholat duhur. Kita akan kajian ini kita lanjutkan dalam sisi praktek. Bagaimana kita merawat orang sakit. Insya Allah nanti kita lanjutkan sampai dengan menyolatkan. Ya, menyolatkan dan kaifiyah, sedikit teori tentang bagaimana kita memakamkan jenazah. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada teman-teman semuanya, baik yang hadir maupun via Zoom. Apabila ada khilaf kesalahan dalam penyampaian ini, kami mohon dimaafkan. Insya Allah kita lanjutkan dalam praktek dan nanti ada tanya jawab dari teman-teman semuanya selama perjalanan praktek di perawatan jenazah, baik itu memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan teori nanti dilanjutkan pemakaman. Sekian dan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kita akhiri sesi pertama ini kita cukupkan dan kita mohonkan istighfar kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan apabila kita ada kesalahan dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.